bombastic side eye, criminal offensive side eye. Welcome to our moments later. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Kebijakan. Secara umum, kebijakan atau polisi dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noim Muhajir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 hal penting, yakni yang pertama, tingkat hidup masyarakat meningkat. Yang kedua, terjadi keadilan. Middle way, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual. Ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat atau dalam membahas masalah perencanaan, keputusan, dan implementasi. Dan yang keempat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Kemudian, Monahan dan Hanks seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan atau policy secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota. Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Menurut Wehrich dan Kons, dikutip dari Amin Priyatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi atas kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana. Kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dalam tindakan manajer. Menurut Kons, Donnell, dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berpikir untuk mengambil keputusan. Keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan, tetapi yang dimaksudkan untuk menuntut manajer dalam memutuskan komitmen. Macam-macam kebijakan. Yang pertama, kebijakan keuangan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah
untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter biasanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi dalam jangka pendek. Kebijakan moneter juga penting dalam pemerintah, sebab hal ini juga dapat mempengaruhi perekonomian. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur mengenai penerimaan dan juga pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yaitu pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan ataupun pinjaman dalam dan luar negeri. Sedangkan pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran bersifat rutin, misalnya yaitu membayar gaji pegawai, belanja ataupun pengeluaran yang bersifat pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memang sangat penting bagi suatu pemerintahan. Untuk itu, kebijakan fiskal memang harus diperhatikan dengan benar. Perspektif dalam kebijakan. Kebijakan dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok, kebijakan dipandang sebagai preferensi elit. Pendekatan ini berasumsi bahwa dalam masyarakat kekuasaan tidak terdistribusi secara merata, di mana ada kecenderungan kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil warga masyarakat, sehingga menimbulkan kelompok penguasa dan yang dikuasai. Kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara efisien. Kebijakan dipandang sebagai pilihan rasional dari serangkaian alternatif yang ada untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan dipandang sebagai variasi kebijakan-kebijakan sebelumnya. Model inkremental mengatakan bahwa kebijakan merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan perubahan seperlunya. Kebijakan dipandang sebagai output dari sistem. Menurut logika David Easton, kebijakan merupakan produk bekerjanya sebuah sistem politik yang dilakukan melalui proses pemberian input, konservasi, dan output atau hasil-hasil atau outcome.